hajimemashite. Watashi no namae wa Anissa Fitri desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Seimon Koko no 13 nensei desu. Dojo yoroshiku. Halo, Anissa Fitri di sini. Saya akan menjelaskan tentang bab 14, bab 15 serta lampiran 8 yang ada pada buku bahasa Jepang yang diterbitkan oleh Japan Foundation. Nah, pada bab 14 ini berisi tentang bagaimana caranya mengungkapkan kesan pada pelajaran. Lalu pada bab 15 berisi tentang bagaimana caranya mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu juga di bab 14 dan 15 berisi tentang bagaimana caranya menulis huruf katakana. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang lampiran 8 yang berisi tentang macam-macam kegiatan yang ada di sekolah Jepang. Lalu kita bandingkan bagaimana sih kegiatan yang ada di sekolah Jepang dan sekolah Indonesia. Yuk, langsung saja kita ke pembelajaran. Selamat belajar! Nah, kita langsung saja ke materi yang ada pada bab 14. Di bab 14 ini kita akan mempelajari tentang Nihongo no Yū wa do desu ka? Artinya, bagaimanakah pelajaran Jepang? Ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menyampaikan kesan pada itu yang kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan mempelajari macam-macam mata pelajaran yang kita pelajari. Lalu apa sih bahasa Jepangnya? Yang pertama di sini ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, yuk kita langsung dengarkan bagaimana orang Jepang Nihongo berbicara. Nihongo desu. Nihongo benkyou shimasu. Lalu yang kedua ada pelajaran matematika. Kalau dalam bahasa Jepang yaitu sugaku. Nah, yuk kita langsung dengarkan. Sugaku. Sugaku desu. Sugaku o benkyou shimasu. Yang ketiga ada geijutsu desu. Geijutsu desu itu artinya adalah pelajaran seni. Su benkyou shimasu. 3. 芸術です。芸術を勉強します。Yang keempat di sini ada gambar pelajaran agama. Nah, dalam bahasa Jepangnya yaitu sukyo. Sukyo desu. Sukyo benkyou shimasu. 4. 宗教です。宗教を勉強します。 Lalu selanjutnya yang kelima yaitu taiku. Taiku artinya adalah olahraga, pelajaran olahraga. Taiku desu. 5. 体育。体育です。体育を勉強します。 Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada eigo. Eigo adalah bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Eigo desu. 6. 英語。英語です。英語を勉強します。 Selanjutnya yang ketujuh ada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang itu adalah Indonesia Go. インドネシア語。インドネシア語です。インドネシア語を勉強します。 Selanjutnya ada rekisi. Rekisi desu. Rekisi benkyou shimasu. Nah, di sini ada pelajaran sejarah. Kalau dalam bahasa Jepang yaitu rekisi. 8. 歴史。歴史です。歴史を勉強します。 Nah, kita akan mempelajari huruf-huruf Jepang.
huruf-huruf yang dipelajari di Jepang yaitu yang pertama ada huruf hiragana seperti ini. Yang kedua ada katakana. Nah, gambarnya seperti ini. Huruf katakana ini biasanya digunakan untuk menyampaikan nama asing atau bahasa-bahasa serapan. Lalu yang ketiga ada huruf kanji. Gambarnya seperti ini. Lalu juga kita akan mempelajari kesan-kesan untuk menyampaikan ketika belajar di sekolah. Kesannya seperti apa? Nah, yang pertama ini ada omoshiroi. Omoshiroi itu artinya apa sih? Omoshiroi itu artinya adalah menyenangkan. Nah, kebalikan dari omoshiroi yaitu sumaranai. Sumaranai ini adalah membosankan. Yang selanjutnya ada kangtan. Kangtan di sini artinya mudah. Lalu kebalikan dari kangtan yaitu muzukasi. Muzukasi artinya sulit. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimat untuk menyampaikan kesan ketika belajar. Nah, pola kalimatnya seperti apa? Di sini ada kata benda yang digunakan. Kata benda yang digunakan yaitu berisi mata pelajarannya. Mata pelajarannya apa? Seperti matematika, sugaku. Lalu plus wa plus kata sifat yang berisi kesan yang disampaikan. Contohnya omoshiroi, sugaku wa omoshiroi desu. Berarti matematika itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Lalu juga akan ada penggunaan partikel do, yang dimana partikel do ini digunakan untuk kata tanya, kalimat tanya, maka menggunakan do. Lalu ada partikel demo. Partikel demo ini digunakan untuk menggabungkan kalimat yang berlawanan. Nah, di slide selanjutnya kita akan memberikan contoh bagaimana caranya mengungkapkan kesan ketika mempelajari sesuatu. Nah, contoh di sini yaitu Nihongo wa omoshiroi desu. Nihongo wa omoshiroi desu itu artinya belajar bahasa Jepang itu menyenangkan. Belajar bahasa Jepang itu menyenangkan. Nah, jika kita menggunakan mata pelajaran misalnya katakana, lalu menggunakan kesan sulit, muzukasi, itu berarti kalimatnya menjadi seperti ini. Katakana wa muzukasi desu. Katakana wa muzukasi desu. Lalu selanjutnya kita akan belajar menggunakan partikel do, yang dimana menggunakan bagaimana caranya menggunakan kalimat tanya. Nah, contoh di sini yaitu Nihongo no yugyo wa do desu ka? Nihongo no yugyo wa do desu ka? Jawabannya omoshiroi desu. Artinya di sini yaitu Nihongo no yugyo wa do desu ka? Itu artinya bagaimanakah pelajaran Jepang itu? Omoshiroi desu, katanya menyenangkan. Lalu bagaimana jika kita menggunakan pelajaran yang lain? Seperti contohnya di sini sugaku, yaitu matematika, dan dengan kesan muzukasi, sulit. Maka menjadi seperti ini. Sugaku no yugyo wa do desu ka? Muzukasi desu. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimat yang kedua dengan menggunakan partikel demo, yaitu menggabungkan dua kalimat yang berbeda. Di sini contohnya yaitu kanji wa omoshiroi desu, demo muzukasi desu. Katanya kanji itu menyenangkan, tapi sulit. Seperti itu. Lalu misalnya kita menggunakan pelajaran yang lain, hiragana, dengan kesan omoshiroi dan muzukasi. Berarti hiragana wa omoshiroi desu, demo muzukasi desu. Mudah bukan? Lalu selanjutnya ada contoh percakapan. Di sini yang satu percakapan ini memberikan kesan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif. Dan ada juga percakapan yang memberikan kesan salah satu positif dan salah satunya negatif. Contoh dari kesan yang sama-sama positif atau negatif di sini yaitu Nihongo no yugyo wa do desu ka? Bagaimanakah pelajaran Jepang itu? Omoshiroi desu, katan desu. Nah, itu kesan positifnya, menyenangkan atau mudah. Lalu
Adapun kesan negatifnya seperti sumaranai desu, muzukashi desu, membosankan atau sulit. Lalu dijawab lagi, so desu ka. Lalu di sini juga ada contoh percakapan yang memberikan kesan salah satu positif dan salah satu negatif dengan menggunakan partikel do. Yang dimana percakapannya yaitu Nihongo no yugyo wa do desu ka? Bagaimanakah pelajaran Jepang itu? Lalu dijawab omoshiroi desu, demo muzukashi desu. Jepang itu katanya menyenangkan tapi sulit. Lalu selanjutnya di bab 14 ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menulis katakana. Yang pertama di sini ada mamimu memo, lalu juga akan mempelajari katakana yayuyo. Nah, kita langsung saja melihat bagaimana caranya penulisannya. Nah, ini adalah contoh penulisannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari menulis huruf katakana memo, yang dimana cara penulisannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari huruf katakana yayuyo, yang dimana cara penulisannya seperti ini. Nah, bisa dilihat kan? Setelah mempelajari cara penulisan katakana di bab 14, maka selanjutnya kita akan langsung melanjutkan materi berikutnya yang ada pada bab 15. Di bab 15 ini kita akan belajar tentang Tososhitsu de hon o yomimasu. Artinya yaitu membaca buku di perpustakaan. Tososhitsu itu perpustakaan, hon ini adalah kata benda yaitu buku, yomimasu ini adalah kata kerja yang artinya membaca. Nah, di bab 15 ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dengan menggunakan kalimat. Nah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kata kerja yang akan digunakan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu mimas. Mimas ini artinya menonton atau melihat. Lalu kata kerja yang kedua ada kakimas, yaitu artinya menulis. Selanjutnya ada kikimas, yang dimana ini merupakan kata kerja yang artinya mendengarkan. Lalu ada yomimas yang artinya membaca. Selanjutnya kita akan mempelajari tempat-tempat yang ada di sekolah. Yang pertama contohnya di sini adalah lab bahasa, yaitu eru kyoshitsu. Eru kyoshitsu. Selanjutnya ada tempat yang sering kita kunjungi ketika kita belajar, yaitu kyoshitsu. Kyoshitsu itu artinya kelas. Nah, lalu ada perpustakaan. Kalau dalam bahasa Jepang itu artinya tososhitsu. Tososhitsu desu. Lalu selanjutnya ada video. Video di sini artinya video. Lalu ada tepu. Tepu ini adalah radio atau tip. Lalu ada juga supotsu. Supotsu ini adalah olahraga. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan kata kerja? Di sini sudah ada contohnya. Kata kerja shimas berarti menjadi supotsu o shimas, artinya berolahraga. Bukan olahraga, tapi berolahraga. Sudah menjadi kalimat kerja. Lalu benkyou shimasu, belajar. Selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimatnya. Pola kalimat di sini yaitu kita menggunakan kata benda, yang dimana kata benda di sini diisi dengan tempat plus d plus kata benda yang diisi dengan benda seperti tadi hon, buku, plus o plus kata kerja yang berbentuk mas. Lalu kita juga akan mempelajari penggunaan partikel D, yang dimana partikel ini sebagai penanda tempat melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh. Di sini ada contoh yang pertama, hon o yomimasu. Hon o yomimasu. Hon o yomimasu ini artinya yaitu membaca buku. Membaca buku. Kalau kita ingin
menyebut melihat video atau menonton video, maka video mimas. Lalu selanjutnya ada penggunaan partikel de yang dimana ada penambahan tempat. Contohnya di sini seperti ini. Tosositsude hon o yomimasu. Tosositsude hon o yomimasu artinya membaca buku di perpustakaan. Lalu contoh yang lain yaitu di sini misalnya kita ingin belajar di kelas, belajar Jepang di kelas. Itu berarti contohnya seperti ini. Kyoshitsu de Nihongo o benkyou shimasu. Kyoshitsu de Nihongo o benkyou shimasu. Seperti itu. Udah bukan? Lalu selanjutnya ada contoh percakapannya. Kalau percakapan bertanya tentang di mana tempatnya, maka akan menggunakan kalimat tanya doko. Doko de hon o yomimasu ka? Doko de hon o yomimasu ka? Di mana kamu membaca buku? Di mana membaca buku? Lalu dijawab, tosositsu de yomimasu, membaca buku di perpustakaan. Bagaimana jika kita ingin menggunakan kata benda video, lalu kata kerja mimas, lalu kata kerja tosositsu? Maka doko de video o mimasu ka? Lalu jawabannya tosositsu de mimas. Seperti itu. Nah, setelah mempelajari contoh percakapan dan pola kalimat di bab 15, maka kita selanjutnya akan mempelajari bagaimana caranya menulis huruf katakana, melanjutkan tadi huruf yang ada di bab 14, yaitu rariru rero. Nah, untuk cara penulisan rariru, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menulis huruf rero. Nah, seperti ini cara menulis huruf re dan ro. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari huruf katakana wa o an. Contohnya seperti ini. Contoh penulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah mempelajari katakana di bab 15, kita akan mempelajari lampiran 8. Di lampiran 8 ini kita akan mempelajari macam-macam pelajaran yang ada di sekolah. Lalu membandingkan pelajaran di sekolah di Jepang itu bagaimana dan pelajaran di sekolah Indonesia itu bagaimana. Nah, kita langsung saja ya. Langsung saja di lampiran 8 ini ada foto yang dimana merupakan budaya di Jepang, yang dimana sebelum mulai pelajaran di kelas, siswa di Jepang terbiasa memberikan salam. Ketua kelas atau guru mengucapkan kirit selalu berdiri dan rei membungkuk untuk memberikan salam. Kalau di Indonesia bagaimana sih? Kalau di Indonesia itu biasanya siswa sebelum masuk kelas itu baris di luar berjajar, lalu satu persatu mencium tangan guru. Setelah itu masing-masing masuk ke kelas dan diam dan duduk di mejanya masing-masing. Setelah itu ketua kelas memberikan perintah untuk memberikan salam ke guru. Lalu siswa serempak memberikan salam dengan menggunakan bahasa Arab karena di Indonesia mayoritas muslim. Seperti itu budaya di Indonesia. Pelajaran pokok di SMA di Jepang adalah bahasa Jepang sebagai bahasa nasional. Pelajaran lainnya yaitu bahasa Inggris, matematika, kimia, biologi, fisika, dan lain-lain. Selain itu adalah pelajaran olahraga, musik, dan seni. Sekarang kita lihat keadaan pada saat pelajaran bahasa Jepang, bahasa Inggris, olahraga, musik, dan lainnya. Di
pun sama ya, hampir sama pelajarannya dengan Jepang. Lalu selanjutnya ada gambar seorang guru yang sedang memberikan pembelajaran bahasa kanji ya. Nah, mereka sedang menulis kanji di sini. Ini adalah pelajaran bahasa nasional bahasa Jepang. Guru sedang menulis di papan tulis menggunakan kapurok tulis. Cara menulisnya dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Cara menulisnya seperti ini hanya pada mata pelajaran bahasa nasional. Katanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada lalu di sini ada gambar yang dimana siswa itu sedang mempelajari bahasa Inggris, yang dimana sekolah di Jepang hanya mempelajari satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Bagaimana dengan sekolah Indonesia? Kalau sekolah Indonesia itu biasanya kalau di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 1 Cimahi, itu mempelajari bahasa asing Inggris, Jepang, lalu Arab, tapi hanya membacanya saja kalau Arab. Belum sampai bagaimana caranya menyampaikan suatu kalimat, tapi hanya membaca Al-Quran saja. Nah, itu bahasa asing yang kita pelajari di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang dimana siswanya sedang belajar olahraga. Siswa-siswa sedang bermain voli di gedung olahraga. Di tiap sekolah biasanya memiliki gedung olahraga, halaman sekolah, dan kolam renang. Untuk pelajaran olahraga dilakukan di tempat olahraga. Olahraga bola voli, bola basket, sepak bola, dan berenang dilakukan di tempat yang semestinya. Kalau di Indonesia itu biasanya olahraganya di halaman sekolah juga sama, tapi di tempat terbuka, di lapangan olahraga yang ada di sekolah, bukan di sebuah gedung. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya ada juga gambar selanjutnya di lampiran 8. Kira-kira mereka sedang belajar apa ya, dan sedang ada di mana? Mereka sedang belajar memasak di kelas memasak, katanya. Pada sekolah di Jepang, pelajaran memasak tidak hanya untuk anak perempuan, tetapi anak lelaki pun belajar memasak. Pelajaran memasak merupakan pelajaran pilihan. Tidak hanya belajar memasak, mereka juga belajar cara membuat pakaian, katanya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar murid-murid di Jepang sedang belajar musik, seni rupa, dan kaligrafi huruf Jepang. Yang dimana dari kiri itu ada pelajaran ongaku yang artinya musik, lalu ada bijutsu yang artinya seni rupa, lalu juga ada pelajaran shodo, yaitu kaligrafi huruf Jepang. Pada sekolah di Jepang, pelajaran kesenian menjadi mata pelajaran pilihan. Pada gambar sebelah kiri adalah pelajaran seni musik, di mana siswa sedang berlatih paduan suara. Nah, kalau di tengah itu kira-kira kesenian apa ya? Mereka sedang menggambar, katanya. Menggambar biasanya dalam pelajaran seni rupa, salah satu tugas siswa adalah menggambar wajah teman atau pergi keluar untuk menggambar pemandangan, katanya seperti itu. Nah, lalu apakah di sekolah ada pun sama? Bagaimana nih jawabannya? Di sekolah, di setiap sekolah pastinya berbeda-beda. Kalau di sekolahku ada pelajaran musik, ada juga seni rupa. Kalau kaligrafi, mungkin kaligrafi Arab ya, lebih ke kaligrafi Arab, bukan kaligrafi Jepang. Nah, seperti itu pelajaran-pelajaran yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan pelajaran yang ada di Jepang. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari bab 14, bab 15, serta lampiran 8 yang ada pada buku Bahasa Jepang kelas 10 yang diterbitkan oleh Japan Foundation. Nah, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.